Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. hal ini, dalam kegiatan kita kali ini, saya akan melakukan para observasi ya, dalam kegiatan coach dan coaching untuk aksi nyata ya, BSDGP Angkatan 9. Terima kasih Pak Imam atas waktunya telah hadir bersama saya ya. Gimana? Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Haris. Oh iya Pak Imam, baiklah Pak Imam ya, saya menyita waktunya Pak Imam sebentar ya. Pak Imam lagi sibuk nggak? Kebetulan hari ini saya jamnya sudah habis Pak, jadi tidak ada kegiatan yang lain sih Pak. Oke, baik Pak Imam. Saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya, seperti yang sudah disampaikan kepada Pak Imam kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas ya Pak Imam ya. Tujuan supervisi akademik itu untuk membantu ya, dan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi kita akan mengontrol santai ya, mengobrol santai ya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana persiapan Pak Imam dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari obrolan kali ini, apa yang Pak Imam harapkan? Kalau dari saya Pak, yang saya harapkan adalah mampu nantinya ketika memberikan layanan di kelas, anak-anak dapat meningkatkan kematangan emosionalnya dan pemahamannya terhadap materi yang saya berikan Pak. Oke, baik Pak Imam ya, semoga saya dapat membantu juga Pak Imam ya. Kalau boleh saya tahu, besok itu Pak Imam akan memberikan materi apa? Materi tentang mengenai berbagai macam jenis profesi yang ada di masyarakat Pak. Oke. Untuk kelas 9 Pak. Oh siap. Oh ya, jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Imam capai? Ya, jadi seperti yang saya ungkapkan di awal Pak, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah mungkin karena ada media pembelajarannya, jadi di situ untuk melatih kematangan emosional dari siswa-siswi kami Pak, kemudian untuk lebih siswa lebih paham tentang materi-materi yang kita sampaikan, begitu Pak. Sehubungan dengan hal tersebut Pak Imam ya, apa saja persiapan yang sudah Pak Imam siapkan? Baik, untuk sejauh ini Pak, yang pertama program kerja. Program kerja itu sudah kita susun Pak. Kemudian untuk perangkat yang di dalam kelasnya, RPL-nya, rencana pelaksanaan layanannya itu sudah siap Pak. Kemudian dibesertai dengan media layanannya juga. Oke. Jadi itu sudah siap Pak. Berarti sudah lengkap sekali Pak Imam ya? Ya. Berarti sudah lengkap sekali. Terkait dengan hal itu, apakah kesulitan dan hambatan Pak Imam dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Ya, jadi untuk kesulitan atau hambatan untuk besok, saya rasa bisa diminimalisir Pak, karena sudah dilengkapi dengan media pembelajaran. Tentu berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya Pak. Tanpa menggunakan media pembelajaran, materi yang kita sampaikan kepada anak-anak itu belum tentu sampai 100%. Dan saya yakin anak-anak juga akan merasa bosan dan boring Pak, ketika materinya tidak dibarengi dengan media pembelajaran yang efektif Pak. Luar biasa Pak Imam ya. Terkait dengan itu Pak Imam, apakah strategi yang Pak Imam akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Ya, jadi kalau dari saya pribadi Pak, itu kan sudah ada. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya membuat media layanan atau media pembelajaran itu berupa puzzle Pak. Jadi puzzle itu nanti disusun oleh anak-anak. Nanti puzzle-nya itu sudah gambarnya, ada gambar pilot, ada gambar guru, arsitek dan lain sebagainya Pak. Ya, jadi itu mungkin hal-hal atau trik yang bisa saya gunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan besok. Berarti Pak Imam sudah sangat mempersiapkan ya media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya. Insya Allah Pak. Bagus sekali Pak Imam. Dari sini sudah kelihatan ya, bahwa Pak Imam itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari persiapan itu apakah yang masih kurang Pak Imam, menurut Pak Imam yang masih kurang? Baik, mungkin untuk besok
tidak ada hal yang terlalu begitu signifikan ya. begitu signifikan Pak, karena persiapan kita seperti yang saya ungkapkan di awal tadi sudah ya tidak 100%, mungkin 98% kita sudah siap Pak. Siap, oke. Ya. Jadi untuk menyelesaikan media pembelajarannya Pak Imam, bantuan dari siapakah Pak Imam harapkan untuk media pembelajarannya? Pokoknya harapan Pak Imam lah, Ya, bantuan dari siapa? Apakah dari guru, Ya. rekan sejawat, atau kepala sekolah? Ya, tentu Pak, dalam menyusun media pembelajaran kita butuh saran dan masukan dari teman-teman guru yang ada di sekolah, rekan sejawat, dan juga dari kepala sekolah Pak. Dan tidak menutup kemungkinan juga, oleh karena itu saya dipanggil ke sini, mungkin juga bantuan dari Pak Harli sendiri saya juga butuh Pak untuk menyusun media pembelajaran saya ini. Insya Allah saya bisa bantu Pak Imam. Ya. Insya Allah saya bisa membantu. Nah, untuk itu Pak Imam ya, kompetensi yang Pak Imam kembangkan dari kegiatan ini, kompetensi yang Pak Imam kembangkan untuk dari kegiatan ini apa aja? Ya, jadi melalui kegiatan ini, pemberian layanan ini, selain kematangan emosional yang anak-anak terima, di situ juga motoriknya anak-anak juga jalan. Jadi kerjasamanya juga Pak, karena di satu puzzle itu mungkin ada 5-4 orang dalam satu kelompok. Jadi mereka di situ juga belajar bagaimana caranya bekerja sama. Selain kematangan emosional yang tadi saya bilang Pak, jadi motoriknya jalan, kerjasamanya juga jalan Pak. Oke, siap. Berarti pemaparan dari Pak Imam tadi itu luar biasa sekali untuk mengembangkan kompetensi siswa dari profesionalitas, sosial, dan kepribadian. Jadi yang dilakukan oleh Pak Imam dalam mengembangkan kompetensi untuk pengembangan kompetensi tersebut sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Imam. Bagus sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Imam tadi dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Pak Imam capai dalam kegiatan observasi nanti ya. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang yang belum ya dan sudah terlaksanakan atau merencanakan pengembangan dari apa yang sudah Pak Imam terapkan di dalam kelas. Oke Pak Imam, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Dan saya berharap kita semuanya jangan berhenti untuk selalu belajar dan selalu meningkatkan kualitas kita sebagai guru dan kolaboratif kita dengan rekan sejawat. Terima kasih banyak Pak Imam atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Kemarin kita sudah berjanji untuk komitmen Pak Imam ya. Ada apa ini Pak Imam ya? Ada yang bisa dapat saya bantu atau apa yang bisa saya berikan untuk hari ini kepada Pak Imam ya? Baik. Sebenarnya maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini Pak Haris, tentunya ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan atau lebih tepatnya ingin curhat lah Pak mengenai beberapa kegalauan yang saya rasakan saat ini. Jadi perasaan Pak Imam hari ini seperti gimana Pak Imam? Ya, jadi untuk hari ini saya lebih merasa tenang dan alhamdulillah baik saja Pak untuk hari ini. Baik Pak Imam, kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi sebelum mengobrol lebih jauh ya Pak Imam ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa sih yang Pak Imam inginkan dari percakapan atau obrolan kita pada pagi hari ini, atau bisa dikatakan tujuan lah? Sebenarnya Pak, saya ingin mendapatkan seperti gambaran Pak pada saat saya melakukan pembelajaran dengan gaya berdiferensiasi Pak. Jadi Pak Imam ya, berarti Pak Imam ingin mendapatkan gambaran ya tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajaran di tingkatan SMP ya, kelas
Sembilan ya, Ya, oh 9 betul, untuk Pak. kelas 9. Nah kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Pak Imam telah lakukan atau Ya. telah diterapkan di dalam kelas? Iya, ya. Jadi sebelumnya Pak, saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk berupa produk Pak, yaitu murid membuat sesuatu karya gitu Pak ya. Tapi untuk kali ini saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi prosesnya Pak. Prosesnya. Prosesnya. Baik Pak Imam. Selain itu Pak, saya juga melakukan kayak asesmen diagnostik gitu Pak. Jadi mengelompokkan murid Pak dengan 3 gaya belajar. Untuk yang kelompok pertama yaitu visual, auditori, sama kelompok kinestetiknya Pak. Ya, dan menanyakan juga nih Pak kepada peserta didik atau siswa-siswa yang ada di kelas 9, sebenarnya apa sih kemauan mereka dalam belajar gitu Pak. Baik Pak Imam ya. Berarti di sini ada 3 kelompok ya. Ada Ya. 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak berarti ya. Ya. Sama banyak. Kiranya pilihan apa yang Pak Imam miliki sebagai rencana? Agar gaya belajar dan minat siswa itu dapat memenuhi. Dan apa yang bisa Pak Imam lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud, atau rencana aksi lah. Ya. Rencana aksinya Pak Imam. Ya. Jadi dari hasil asesmen, dari hasil observasi maupun wawancara langsung dengan siswa Pak. Jadi di antara 3 kelompok itu, jadi yang banyak siswa pilih atau peserta didik pilih itu ke kelompok visualnya Pak. Visualnya. Iya, jadi kelompok visual itu lebih banyak pilihannya. Lebih banyak minatnya. Lebih banyak minatnya, betul Pak. Jadi kalau sudah Pak Imam terapkan lebih banyak minatnya siswa itu berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi visualisasi. Jadi komitmen apa yang akan Pak Imam lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan dengan maksimal atau dengan penuh tanggung jawab Pak Imam? Ya, jadi lebih ke rencana aksi mungkin Pak ya. Jadi sebelumnya saya akan membuat nih Pak proses pembelajaran yang tentunya menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka. Jadi minat peserta didik yang seperti saya katakan di awal, minat peserta didik itu lebih ke kelompok visualnya. Jadi saya akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat tersebut Pak. Gitu. Jadi saya sudah merencanakan juga untuk proses pembelajarannya dengan media Pak. Dengan media seperti layar screen, karena mereka kan lebih banyak pilih kelompok visual nih Pak. Jadi saya tampilkan seperti layar screen untuk pembelajarannya. Kemudian setelah itu juga saya menyiapkan seperti media Pak, media puzzle yang sebelumnya sudah saya pernah paparkan. Jadi itu sepertinya mendukung untuk kelompok visual Pak, karena anak-anak kembali lagi banyak memilih di kelompok visualnya Pak. Begitu. Jadi saya juga akan membuatkan kayak lembar kerja gitu kan, materinya sudah saya tentukan juga Pak. Jadi sebenarnya ini apa yang Pak Imam telah lakukan, sebenarnya ini sangat luar biasa sekali Pak Imam ya. Dengan evaluasi dan refleksi, Pak Imam akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang direncanakan Pak Imam untuk persiapan? Ya, jadi untuk langkah awalnya Pak, untuk memulai pembelajaran yang berdiferensiasi ini, terlebih dahulu kan kita seorang guru Pak harus sudah mempunyai kayak rencana pembelajaran Pak. Jadi menentukan media pembelajarannya, terus seperti audio visual kan Pak, terus screen dan medianya, gitu. Dan meminta murid ya? Ya betul. Meminta murid untuk membawa alat-alat visualisasinya ya. Betul. Oke Pak Imam. Sebenarnya ini luar biasa sekali Pak Imam. Kiranya kapan nih Pak Imam akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut? Ya, insya Allah
kebetulan minggu depan ya, minggu depan bisa. Insya Allah minggu depan karena minggu depan kebetulan hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu saya ada jadwal untuk di kelas 9. Oke. Jadi rencananya minggu depan hari Jumat Pak. Oke. Luar biasa sekali Pak Imam ya. Luar biasa sekali telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid itu, serta menentukan solusi terhadap kegiatan pembelajaran diferensiasi proses. Bagaimana perasaan Pak Imam dan apa kesimpulan yang didapat oleh Pak Imam dari percakapan kita saat ini? Ya, jadi alhamdulillah Pak Haris, karena dari percakapan kita terus sudah saya ungkapkan apa yang menjadi kegalauan saya. Untuk saat ini saya merasa lebih terbuka dan ada pencerahan gitu Pak. Jadi mengenai apa yang harus saya lakukan, kesimpulannya saya mendapatkan gambaran Pak, dan keyakinan diri terkait solusi atau kegiatan yang akan saya hadapi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan kelompok visual dengan peserta didik saya Pak. Jadi kebutuhan murid saya dapat terpenuhi, terus saya juga akan melibatkan rekan sejawat saya yang ada di sekolah Pak. Betul. Kolaborasi Pak dengan rekan sejawat, mungkin juga dengan Pak Haris atau mungkin juga dengan kepala sekolah Pak. Ya gitu. Jadi jadi saya lebih bersemangat sih Pak sekarang ini untuk segera mencoba di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan kelompok visual seperti yang minatnya anak tadi Pak. Oke. Peserta didik tadi. Jadi terima kasih sih sebetulnya Pak dengan adanya obrolan singkat ya, ya. Jadi kata orang tuh ngopi Pak, ngobrol pintarnya. Terima kasih untuk ngobrol pintarnya. Ini rasa galau terus rasa menjanggal di hati saya tuh sudah sedikit terobati Pak. Jadi sudah saya ungkapkan. Sama-sama Pak Imam. Oke Pak Imam ya. Alhamdulillah Pak Imam, kita sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Pak Imam yang sudah Pak Imam miliki. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa Pak Imam. Kapan lagi kalau bukan kita yang akan mencoba ya, kapan lagi kalau bukan kita yang melakukan, dan secepatnya, karena indikator keberhasilannya kita sebagai seorang guru bagaimana anak didik kita itu mencapai sesuatu yang dia harapkan dan dia inginkan. Itulah yang dinamakannya sistem pendidikan. Oke Pak Imam, terima kasih banyak Pak Imam atas obrolan ngopinya, ngobrol pintarnya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kebetulan saya ada jadwal piket juga hari ini. Siap. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Siap, Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Imam. Ya kan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Imam? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Haris. Alhamdulillah baik ya. Kebetulan hari ini kita melakukan pasca observasi menurut Pak Imam hasil dari observasi kita. Jadi menurut saya Pak Haris luar biasa sekali untuk praktik coaching itu, karena yang telah Bapak lakukan ke coaching ke saya pribadi itu sesuai dengan obrolan kita ya Pak, karena sudah sesuai dengan indikatornya yang saya harapkan. Terus yang saya sudah lakukan itu ini sesuai dengan indikator dan sesuai dengan saran yang telah Bapak berikan kepada saya. Oke. Berdasarkan catatan saya di Pak Imam ya, catatan saya untuk mencari kesalahan atau hanya ada sedikit catatan pemahaman supaya apa yang dilakukan dalam observasi tersebut bisa menambah lah. Kalau saya sesuai dengan indikator yang saya lakukan, Pak Imam sudah mengungkapkan dan mencari solusi serta rencana ya. Kita lakukan dan juga menjadi kebukaan
pertanyaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensi yang ada. Jadi apa potensi yang dapat digali Ya. Tadi selama proses pelayanan berlangsung di kelas Pak, tadi saya mengamati dan hari sekarang saya izin untuk menyampaikan Pak. Jadi tadi beberapa Bapak sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang menurut saya pertanyaannya sangat luar biasa, sangat berbobot sekali, sehingga ide-ide yang ada di dalam benak saya atau pikiran saya dapat tersampaikan dengan baik Pak. Jadi jadi saya akan mengembangkan ya pertanyaan yang pokok yang eksploratif ini karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi Pak Imam dalam meningkatkan dan perkembangannya. Jadi bagaimana perasaan Pak Imam setelah adanya potensi? Ya, jadi setelah dilakukannya supervisi bersama coach, itu perasaan saya sangat senang. Ya. Terus juga ada leganya, terus juga ada happy-nya Pak, karena dengan melalui proses coach ini sehingga pelayanan di kelas saya bisa terima. Kemudian dengan media-media yang kemarin kita obrolkan itu dapat berjalan dengan lancar Pak. Jadi anak-anak di dalam kelas merasa sangat gembira, sangat senang sekali ketika pelayanan saya berlangsung di kelas kemarin. Oke, terima kasih Pak Imam ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ini ya. Dengan harapan saya kita tidak kenal diri, tetap semangat belajar lagi karena kita sebagai guru itu tidak hanya sebatas hari ini kita melihat gelar puas itu tidak. Ya, kita harus mengembangkan potensi kita, keahlian kita, bagaimana cara anak didik kita tanpa mereka untuk kita cerdaskan dengan alam kuasa dan bagaimana caranya bisa menggapai untuk melanjutkan tentang pendidikan. Betul Pak. Oke Imam, terima kasih atas waktunya Imam. Sama-sama. Pak Imam. Ya. Jadi Pak Haris dengan ada kegiatan coaching ini, saya berharap ada kegiatan coaching selanjutnya karena menurut saya ini kegiatan yang sangat bagus sekali. Supervisi saya di kelas dalam hal menyampaikan pelayanan di kelas Pak. Oke, terima kasih temannya. Sama-sama Pak Haris. Sampai kita bertemu lagi teman-teman. Jadi kita sudah melakukan proses coaching Pak Imam ya. Saya Pak Imam PPK. itu Ya. Jadi coaching ini sangat bermanfaat untuk diri saya. sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Karena dimana kita itu hadir bukan sebagai guru, Iya, ya, itu. tapi kita sebagai apa namanya, bukan kita sebagai motivator. Iya, jadi kalau menurut saya itu saya senangnya lebih senang menyebutnya sebagai sahabat siswa. Iya, betul sekali. Karena kita bukan memberi solusi, tapi kita mengganti kompetensi yang ada di anak. Jadi ketika ada permasalahan, bukan kita yang memberi solusi, maka mereka yang akan memberi sendiri, mencari sendiri solusi. Dan semoga coaching ini terus diterapkan di Amin. proses coaching ini ya, Insya Allah. bagi dengan mahasiswa maupun adik. Saya Terima kasih banyak. terima kasih juga itu. Itu saja semangat temanya sampai di sini kita bisa belajar. Untuk menemukan kata selanjutnya Pak Imam. Insya Allah.